Lalu casingnya menggunakan dark flash DB330M black yang berwarna hitam dan ukurannya itu micro ATX. Sebenarnya casing DB330M ini kami baru masuk ya teman-teman. Jadi ini rakitan perdana mungkin untuk casing ini. Mungkin selanjutnya nanti ya akan jadi rakitan yang selanjutnya. Mungkin teman-teman bisa cari, kalau teman-teman suka bisa cari di Tokopedia kami nantinya. Terima kasih banyak untuk Ko Wilson. Jadi setelah ini nanti akan kita coba bersama-sama dalam bermain game Wukong. Jadi mohon maaf sebelumnya yang di video-video saya sebelumnya mungkin settingan ray tracing di game Wukong itu agak kurang ini ya, karena begitu kita setting ternyata harus restart. Jadi waktu itu kita nggak restart. Jadi ya kedepannya bisa teman-teman lihat di video-video selanjutnya. Dan juga paling itu aja sih teman-teman. Sebenarnya yang ngerakit PC ini dengan Ko Wilson juga memang ngerakit PC hanya untuk main game Wukong ya mungkin ya. Karena kemarin ceritanya kayak gitu juga. Jadi kebetulan ini iparnya teman saya gitu. Jadi ya sesama Medan jauh lebih gampang lah. Halo teman-teman, selamat datang di channel Mejekom bersama saya Febri. Di video kali ini kebetulan kita dapat rakitan PC yang lumayan sultan ya. Ini total harganya memang full set sih, karena termasuk UPS dan juga monitor dan juga keyboard mouse. Jadi total harganya itu sekitar 28.128.000. Jadi kebetulan yang order ini dengan Ko Wilson. Jadi Ko Wilson itu domisilinya di Medan, sama-sama Medan. Jadi setelah video ini dibuat, mungkin kita akan tes bermain game nanti oleh rekan saya dengan Ajis. Lalu waktu setelah selesai nanti akan kita antar ke pembelinya atau ke Ko Wilson ya gitu. Oke, jadi spesifikasinya menggunakan Intel Core i7 12700F. i7 Gen 12 dan juga motherboardnya Asus Prime B760MA Wi-Fi yang DDR4 dan juga RAM-nya menggunakan tim Delta RGB 32GB atau 2x16GB 3600 speed-nya, tapi ini 2 set ya. Jadi RAM-nya itu bakal terisi jadi 4 slot ya. Jadi totalnya mungkin sekitar 64GB lah teman-teman. Dan juga VGA-nya Zotac RTX 4070 yang 12GB dan juga NVMe-nya menggunakan tim MP44L yang 1TB dan juga SSD NVMe yang kedua itu ada ATA S70 Blade yang 2TB. Lalu PSU MSI MAG A750BN yang udah PCI 5, efisiensinya itu bronze ya. Dan juga liquid cooler master liquid 240L core RGB dan juga fan casingnya. Nah ini menggunakan PC cooler EF120 yang 3-in-1 berwarna hitam. Lalu casingnya menggunakan dark flash DB330M black yang berwarna hitam dan ukurannya itu micro ATX. Sebenarnya casing DB330M ini kami baru masuk ya teman-teman. Jadi ini rakitan perdana mungkin untuk casing ini. Mungkin selanjutnya nanti ya akan jadi rakitan yang selanjutnya. Mungkin teman-teman bisa cari, kalau teman-teman suka bisa cari di Tokopedia kami nantinya. Dan juga Windows-nya menggunakan Windows 11 Pro Trial atau yang nggak kita aktifin lisensinya. Dan juga monitornya ViewSonic VX2728J yang 27 inci ya. Lalu keyboardnya menggunakan G413 dari Logitech ya. Ini harusnya harganya lumayan sih, sejutaan juga ya. Dan juga mouse-nya menggunakan Logitech G304 yang wireless. Oke, jadi total rakitannya itu sekitar 28.128.000. Terima kasih banyak untuk Ko Wilson. Jadi setelah ini nanti akan kita coba bersama-sama dalam bermain game Wukong. Jadi mohon maaf sebelumnya yang di video-video saya sebelumnya mungkin settingan ray tracing di game Wukong itu agak kurang ini ya, karena begitu kita setting ternyata harus restart. Jadi waktu itu kita nggak restart. Jadi ya kedepannya bisa teman-teman lihat di video-video selanjutnya. Dan juga paling itu aja sih teman-teman. Sebenarnya yang rakit PC ini dengan Ko Wilson juga memang ngerakit PC hanya untuk main game Wukong ya mungkin ya, karena kemarin ceritanya kayak gitu juga. Jadi kebetulan ini iparnya teman saya gitu. Jadi ya sesama Medan jauh lebih gampang lah. Oke teman-teman, jadi nanti selanjutnya akan kita coba sama-sama dengan rekan saya Ajis. Akan kita coba dalam beberapa resolusi di game Black Myth Wukong Full HD seperti biasa 1440p 2K atau ya yang terakhir 4K. Jadi kita akan coba kapasitas maksimal dari RTX 4070 itu sebenarnya bagaimana. Oke, dan juga settingan yang akan kita gunakan nanti mungkin settingan rekomendasi ya. Jadi karena memang nggak mungkin sih kalau kita habiskan semua rata kanan. Semalam atau di video sebelumnya udah kita coba dengan RTX 4080 Super. Kalau kita habisin semua ray tracingnya, kita habisin semua scaling untuk DLSS-nya, itu FPS-nya hancur gitu ya, kayak cuma 20-an.
Ya, jadi sekitar 20-an lah gitu teman-teman. Ya kan, itu nggak make sense gitu. Karena kita sama-sama tahu RTX 4080 Super itu memang saat ini salah satu VGA terbaik. Kalaupun nggak terbaik ya nomor 2 gitu, atau nomor 3. Pokoknya intinya 4080 Super itu salah satu yang terbaik lah gitu. Jadi itu pun nggak bisa ya berarti kan nggak ada VGA lagi yang bisa. Jadi intinya buat teman-teman yang mau ngerakit PC, bukan artinya kita udah pakai flagship itu bisa habis semua, ya nggak kayak gitu juga, karena gamenya ini game brand juga gitu. Oke teman-teman, jadi mungkin teman-teman bisa sesuaikan dengan settingan terbaik dari spesifikasi yang teman-teman gunakan gitu. Jadi mungkin RTX 4080 Super tetap bisa 4K pastinya, ray tracing tetap hidup dan juga DLSS hidup, dan juga mungkin scalingnya ya mungkin 50 atau 60 gitu. Oke, jadi buat teman-teman yang mau ngerakit PC secara rapi dan profesional bisa langsung datang ke toko kami, Jalan Pajang nomor 8B Medan, daerah Tamrin Simpang Sutrisno, atau boleh WhatsApp dulu di 081 1618 1628. Kami siap kirim-kirim PC rakitan ke seluruh Indonesia. Dan juga buat teman-teman yang mau ngelihat portfolio atau rakitan kami sebelumnya bisa kunjungi Instagram kami @mijkwmp. Dan juga buat teman-teman yang mau ngelihat paketan PC bisa kunjungi website kami www.mijcom.id atau cari aja di Tokopedia MIJ KWMP. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Ajis di channel MIJ.com. Pada video kali ini kita dapat rakitan lagi teman-teman, dengan spesifikasi itu CPU-nya menggunakan Intel Core i7-12700F. Kemudian untuk motherboardnya kita menggunakan motherboard dari brand Asus Prime B760MA Wi-Fi D4. Oke teman-teman, nah untuk RAM-nya sendiri kita menggunakan RAM dari Team Group DDR4 16GB setiap slotnya, dan di sini tuh di test manager bisa terlihat kalau slot yang terpakai 4 dari 4, dan speednya itu 3600 ya teman-teman. Kalau misalnya kita lihat dari CPU Z itu tertulisnya itu 1800-an lah ya. Cuman itu terbaca memang setengah dari speed aslinya teman-teman, seperti itu. Situ tertulis di sini itu memorinya 64 GB ya teman-teman. Terus untuk grafiknya alias GPU VGA kita memakai Nvidia GeForce RTX 4070 ini teman-teman, dengan brand Zotac. Begitulah untuk summary dari spesifikasi PC rakitan kita kali ini ya teman-teman. Oke, langsung aja kita akan lihat untuk hasil tes benchmark dari PC ini teman-teman. Nah, untuk di 3D Mark sendiri TimeSpy kita dapat skor 17.092. Good ya teman-teman. Untuk Nvidia GeForce RTX 4070 di sini bisa lihat frekuensinya cukup stabil, ada beberapa spike. Dan untuk estimated game performance di Battlefield 5 kemungkinan kita dapat 165 fps plus di setelan 1440 Ultra. Graphic score-nya sendiri dapat 17.659 dan CPU score kita dapat 14.462 teman-teman. Nah, lanjut kita ke Cinebench. Di sini tuh mana kita melakukan benchmark kepada CPU-nya. Nah, untuk CPU-nya sendiri di multi-core kita dapat skor di 20.409 poin. Teman-teman menggunakan CPU Intel Core i7 Gen 12 itu 12700F teman-teman. Untuk suhunya sendiri ya masih sangat terasa adem, paling tinggi maksimum itu suhu kita ada di 80-an, 83, 82, 80, dan untuk minimumnya ada di 26, 29, dan ya masih sekitar di bawah 30 ya teman-teman. Nah, terus kita juga ngelakuin sedikit di CPU Z. Untuk single thread kita dapat skor 756,4 dan multi thread kita dapat skor 8669,6 teman-teman. Itulah hasil benchmark di CPU Z-nya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi ya begitulah kurang lebih untuk spesifikasi serta hasil benchmark dari PC rakitan kali ini yang menggunakan CPU Intel Core i7-12700F yang disandingkan dengan GPU VGA Nvidia GeForce RTX 4070 teman-teman. Langsung aja untuk selanjutnya kita akan langsung tes performa dari PC rakitan ini dalam menghandle game AAA terbaru yaitu Black Myth: Wukong. Nah, oke teman-teman, jadi ini kita udah masuk di dalam in-game-nya. Nah, langsung aja kita menuju ke settings, kita ke display. Untuk seperti biasa, untuk pertama-tama kita akan coba di resolusi Full HD 1080
dengan frame rate cap off, VSync juga kita off kan. Dan selanjutnya kita ke grafik teman-teman. Nah di sini yang krusial sekali ya teman-teman. Untuk grafik sendiri kita pakai recommended setting biar nanti hasilnya itu sesuai dengan performa dari si GPU-nya. Tapi tentu saja kita aktifkan dulu RTX-nya teman-teman. Karena ya apa gunanya kita beli RTX kalau kita tidak menikmati yang namanya ray tracing. Oke, kita on-kan ray tracing, kita apply recommended setting. Oke. Untuk recommended setting dari in-game-nya sendiri kita mendapatkan preset high dan ray tracing-nya di medium. Untuk super resolution kita di 50 aja ya teman-teman. Oke, kalau begitu kita apply. Nah, di sini tuh tertulis kalau setelan yang tadi itu yang ray tracing itu membutuhkan restart ya teman-teman. Ya, jadi kita apply dulu recommended setting di 5 seperti tadi. Kemudian kita pencet T untuk apply dan ya, kita harus restart gamenya dulu teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi ini kita udah masuk lagi ke dalam gamenya setelah melakukan restart untuk memastikan setelan grafik yang tadi kita masukin di sini tuh benar-benar terapply ke gamenya teman-teman. Jadi lanjut aja, setelah itu semua kita pastikan sesuai seperti yang tadi, super resolution di 50-an saja. Kita langsung bisa run benchmark teman-teman untuk melihat bagaimana performa dari PC rakitan hari ini. Tong teng 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 teng. Oke teman-teman, jadi untuk hasil benchmark dari in-game Black Myth Wukong di resolusi 1080 untuk graphics card Nvidia GeForce RTX 4070 dan Intel Core i7 12700F ini sudah keluar, dan inilah dia hasilnya. Untuk rata-rata average kita dapat di 109 fps which is sangat playable sekali, dan maksimum kita dapat di 127 fps dan minimum kita dapat di 83. Bahkan di minimumnya saja itu sudah terasa cukup lancar, yaitu seharusnya teman-teman di 83 fps. Dan untuk setelannya sendiri bisa teman-teman lihat di samping, semuanya presetnya very high, motion blur strong, motion blurnya di strong, ray tracing on di medium, dan ya semuanya di resolusi 1080p. Nah, selanjutnya kita akan langsung coba performanya di in-game teman-teman, dan apakah kita bisa kita lihat sendiri bagaimana performanya di in-game. Oke teman-teman, jadi ini dia, kita udah di dalam gamenya, dan ya sama seperti tadi kita dapat average itu di 105 107 tadi rata-rata fps-nya, dan ya itu sangat lancar sekali ya teman-teman. Sangat playable sekali, masih tidak ada terasa stuttering atau patah-patah begitu. Kita dapat di 100 fps lebih. Untuk RAM-nya sendiri kita tuh terpakai sekitar 18 GB RAM teman-teman. Jadi ya kalau teman-teman pengen rakit PC buat bermain game Wukong ini, jadi ya saya sarankan lebih baik RAM-nya dinaikin ya teman-teman, mungkin lebih dari 16 lah, mungkin minimal 32 GB begitu ya teman-teman. Dan juga jangan lupa untuk memperhatikan VGA-nya, grafik card-nya pastikan kuat juga untuk bermain Wukong. Kemarin kalau nggak salah minimumnya berapa ya? 1050 atau 1060 untuk bermain Wukong ini teman-teman. Oke, untuk suhunya GPU sendiri ada di 70 dan CPU-nya ada di 52 derajat dengan GPU-nya yang 100% berjalan dan CPU-nya sekitar di 24-25% gitu ya teman-teman. Oke, jadi kita sudahi untuk tes in-game di 1080 resolusi 1080 ini.
Langsung aja kita lakukan percobaan performa di resolusi yang lebih tinggi lagi teman-teman, yaitu 2K alias 1440p. Oke, ini dia teman-teman, kita naikin resolusinya dulu. Oke, confirm. Dan selanjutnya untuk graphics masih seperti biasa, kita apply recommended setting di super resolution di 50, DLSS on, ray tracingnya on di medium. Dan ya, ini seharusnya ya, kalau ray tracingnya sudah pernah sekali on, saat mengganti setelan grafik lagi seharusnya tidak perlu melakukan restart lagi ya teman-teman. Tadi juga tidak ada warning begitu kan. Oke, langsung aja kita lakukan run benchmarknya teman-teman, untuk melihat bagaimana performa dari Nvidia GeForce RTX 4070 yang disandingkan dengan Intel Core i7 12700F dalam bermain game Black Myth Wukong di resolusi 1440p. Halo. Oke teman-teman, jadi untuk hasil benchmarknya sudah keluar ya. Jadi beginilah performa dari Nvidia GeForce RTX 4070 yang disandingkan dengan Intel i7 12700F dalam bermain Black Myth Wukong di 1440p resolusinya. Nah, untuk average kita dapat di 91 fps, maksimum di 104 fps, dan minimum di 75 fps. Dari hasil frame per second yang dihasilkan ini, menurut saya seharusnya ini masih sangat playable sekali teman-teman. Jadi langsung aja kita akan coba performanya langsung di in-game-nya teman-teman. Oke teman-teman, jadi inilah dia performa dari Black Myth Wukong di PC rakitan yang memakai Nvidia GeForce RTX 4070 yang disandingkan dengan Intel Core i7 12700F. Di sini sama seperti hasil benchmark tadi, di average kita dapat di 80-an. Nah, ini di sini kita dapat di 93 fps juga teman-teman. Nah, untuk penggunaan RAM-nya masih sama di 918, dan ya suhu CPU-nya mungkin agak naik ya tadi. Oh ya, 71, 72 tadi juga turun lagi di 69. Dan untuk suhu CPU masih sama ya teman-teman. Tidak ada perubahan yang signifikan. Untuk perubahan yang signifikan itu mungkin ada di FPS yang dihasilkan yang tadi sampai ratusan, dan di sini mungkin sampai 80-an, 90-annya saja teman-teman. Tapi ya ini masih sangat mulus untuk kalian bermain ya teman-teman. Jadi untuk pengalaman bermain di 1440p ini masih sangat mulus. Jadi bisa dimainkan di 1440p RTX 4070 4070 ini teman-teman. Oke, langsung aja kita akan coba melakukan pengetesannya di resolusi yang lebih tinggi lagi teman-teman, yaitu 4K ya teman-teman. Oke, ini kita udah di dalam settingnya teman-teman. Langsung aja kita ganti resolusi ke 4K, dan setelan grafik kita apply recommended settings lagi, dan ya sepertinya masih tidak ada yang berubah. Kita apply dan langsung aja kita run benchmarknya teman-teman.
Oke teman-teman, jadi hasil benchmarknya itu udah keluar dan di sini dapat kita lihat sama-sama teman-teman di resolusi 4K RTX 4070 ini average rata-rata kita dapat 62 fps dan maksimum di 70, minimum di 55 fps. Dan ya, untuk average dan minimumnya sendiri tidak terlalu berbeda lonjakannya, jadi seharusnya tidak terasa ada yang namanya lag spike atau kayak tiba-tiba terasa turun gitu FPS-nya, enggak ya teman-teman. Walaupun kita dapat di FPS yang paling minimum, seharusnya tidak terasa macet-macet seperti itu. Jadi mari aja untuk membuktikannya kita langsung tes di in-game-nya teman-teman. Oke teman-teman, jadi inilah dia in-game dari Black Myth Wukong di Nvidia GeForce RTX 4070 dan disandingkan dengan Intel Core i7 12700F teman-teman. Nah, untuk performanya sendiri dapat teman-teman lihat, kita dapat sesuai dengan hasil benchmark tadi di 60-an, 61, 63 begitu, tergantung dengan scenery yang sedang dirender oleh GPU-nya. Dan untuk suhu CPU-nya sekarang di 16 ya teman-teman. 16, 19 mungkin ya emang sekitar 20-an ya pemakaian CPU dari Intel Core i7-nya. Dan untuk GPU ada di 99%, suhunya mungkin terasa naik di 71, 72, tapi ya perbedaan 1-2 derajat mungkin tidak terlalu bermasalah teman-teman. Ya, dan ya yang paling kita rasakan itu ya di FPS-nya yang turun dari tadi di 1440p kita dapat 80-an, di sini kita dapat 60-an dan sekitar 50-an, tapi menurut saya ini masih sangat mulus. Masih tidak ada yang namanya macet-macet ya, bisa kita lihat juga semuanya berjalan dengan lancar dengan semestinya. Jadi kalau teman-teman yang pengen ngerakit PC dengan spek yang sama, bisa untuk bermain Wukong di resolusi 4K teman-teman, asalkan pastikan monitornya juga support 4K dong ya. Oke, mungkin sampai situ saja ya teman-teman untuk pengetesan PC rakitan pada video kali ini teman-teman. Oke teman-teman, dengan berakhirnya pengetesan game Black Myth Wukong tadi di resolusi 4K, maka berakhirlah juga untuk pengenalan rakitan pada hari ini teman-teman. Kita udah ngelihat bagaimana performa dari RTX 4070 yang disandingkan dengan Intel Core i7 12700F dalam bermain game Wukong teman-teman. Dan di resolusi 4K pun masih terasa mulus-mulus aja. Jadi kalau teman-teman yang pengen ngerakit PC dengan RTX 4070 maka ya bisa main di 4K, dengan catatan pastiin monitornya juga 4K teman-teman. Oke, mungkin sampai sini aja lah video kali ini. Sekali lagi terima kasih buat Bang Wilson yang sudah mempercayakan PC rakitannya pada kami di MIJcom. Buat teman-teman yang juga ingin merakit PC untuk berbagai macam kebutuhan, maka bisa hubungi kami di samping ini. Atau bisa teman-teman lihat juga di deskripsi, di kolom deskripsi di bawah. Oke, saya Ajis, sampai ketemu lagi di video berikutnya.